sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Seorang penggiat pendidikan di Kota Bitung yang namanya tidak asing lagi, Ner Amos Sembiring Pandia, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Siap. Apa kabar Ner? Baik. Luar biasa. Sehat? Sampai hari ini tetap sehat. Nah, saat ini posisi Ner kan sebagai wakil kepala sekolah, Iya. bidang Kurikulum. di salah satu SMK yang ada di Kota Bitung. Nah, SMK Dharma Bakti adalah tempat di mana Ner Amos mengabdikan diri sebagai seorang guru. Nah, Ner, di SMK Dharma Bakti, peran seorang wakil kepala sekolah tentunya harus ada peran juga dari seorang kepala sekolah. Nah, kepala sekolah di SMK Dharma Bakti. Kalau saya bisa bicara sedikit tentang sejarah, ya sejarah sekolah, awal mulanya sekolah dibuka. Nah, jadi sekolah itu dibuka pada tahun 2017. Yayasan mempercayakan kepada Ibu Teli Mohaling SPD. Ya, saat ini mungkin tetap dipercayakan selaku kepala sekolah oleh yayasannya. Jadi yayasan memberikan kepercayaan kepada Ibu Teli Mohaling sebagai kepala sekolah dari awal berdirinya sekolah ini. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Oke, Ner. Ketika Ner menyinggung soal awal mula berdiri sekolah ini, nah, tahun berapakah awal sekolah ini berdiri? Jadi pembangunan sekolah itu selesai kalau nggak salah dia di laporan pendirian sekolah itu, bangunan itu mulai dari tahun 2012. Kemudian operasional mulai itu tahun 2017. Di situ dibuka tahun pembelajaran angkatan pertama. Jadi angkatan pertama saat itu yaitu tahun 2016-17. Kemudian memang sekolah itu dulu masih ini ya, ibaratnya sama dengan kita bilang sekolah itu pada tahun 2012 sampai dengan 2016 itu sama dengan istana di tengah hutan. Istana di tengah hutan. Kalau orang Nado bilang sekolah di tengah kusu-kusu kamu. Seperti itu. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Bicara soal pendidikan di era globalisasi sekarang itu memang luar biasa. Tantangan yang ada, memang kita bicara soal tantangan di dalam pendidikan menurutnya itu seperti apa? Nah, sekarang ini kalau kita lihat zaman digital orang bilang. Iya. Jadi kalau kita tidak mampu membawa diri, ya terutama anak, dan orang tua juga tidak mampu mengarahkan anak, apalagi zaman digital ini, internet dan segala macam, ya itu bisa berdampak negatif, dalam arti salah menggunakan media sosial, internet dan lain-lain. Karena apa? Zaman sekarang, dalam zaman global ini kan apa saja kita bisa lihat, dunia bisa kita lihat, ya Amerika bisa kita lihat sekarang lewat internet atau apa, ya segala macam nilai-nilai yang sifatnya negatif di internet ini kan apa aja bisa kita lihat. Iya benar. Ya, sekarang tinggal kitanya aja. Makanya saya bilang bagi anak-anak, handphone ini, Android ini dalam bentuk Android bisa membantu kita dalam kalau di sekolah ya, bagi anak-anak membantu kita dalam mencari ilmu yang lain-lain, ya mendapatkan sesuatu yang penting terkait dengan pelajaran-pelajaran misalnya. Dan kalau kita salah gunakan bisa kita terjebak, ya, bisa terjebak, itu sudah pasti. Karena apa saja bisa kita temukan di dalam. Hanya dengan sekali klik. Hanya satu jari. Satu jari aja bisa membawa kita bisa hancur,
bisa juga sukses. Bahasanya terjerumus. Terjerumus itu sudah pasti. SMK Dharma Bakti tergolong sekolah yang baru Iya. di Kota Bitung. Sekolah yang baru masuk di tahun ketiga kalau tidak salah. Tahun keempat. Oh, tahun keempat. Iya, tahun keempat. Di tahun keempat ini yang sangat luar biasa. Ternyata jumlah siswa juga membludak. Benar nggak? Ya, memang dari tahun ke tahun jumlah siswa itu meningkat. Karena tahun pertama itu jumlah siswa itu yang mendaftar hanya 50. Kemudian sampai pada proses pembelajaran tercatat hanya 33 siswa. Itu tahun pertama. Dan kebetulan saat itu ada satu yang meninggal karena sakit. Kemudian di tahun kedua itu ya kita berupaya, namanya sekolah baru ya, namanya sekolah baru kita berupaya untuk mempromosi agar supaya sekolah ini dikenal, kemudian diminati. Ya, kita harus sosialisasi ke masyarakat, di gereja, lewat media sosial. Nah, jadi jumlah saat itu memang luar biasa. Dibutuhkan bahwa mungkin orang sudah mulai kenal seperti apa sekolahnya, program keahliannya apa. Ya, meningkat tahun kedua itu ya 300%. Jadi dari 30 tahun kedua itu udah 100 lebih. Jadi peningkatannya tiap tahun luar biasa. Tiap tahun. Jadi 130 siswa, kemudian tahun kedua 100 lebih, tahun ketiga itu sudah 214 kalau nggak salah tahun ketiga. Dan sampai tahun keempat ini bersyukur kita ya jumlah siswa total itu kelas 1 sampai kelas 3 ada hampir 250. Dari jumlah kelas 1, kelas 2, kelas 3 keseluruhan itu? Keseluruhan ya berkisar 250. Nah, tapi kita berupaya untuk memperkenalkan sekolah, walaupun sekolah baru, tapi satu keuntungan untuk Dharma Bakti yaitu posisinya berada di tengah kota. Itu yang pertama, keunggulan dari Dharma Bakti itu sangat strategis. Selain bangunannya yang mewah, jadi posisinya itu sangat strategis karena dia berada di tengah kota, dikelilingi oleh sekolah-sekolah. Ya, di depannya ada Polaris, Don Bosco, di sebelah kirinya SMK 1, SMK 2, sebelah kanannya juga ada SMK Nusantara, SMA 2. Kita berada di tengah. Itu nilai plusnya Dharma Bakti. Di tengah kota yang dikelilingi oleh sekolah-sekolah ternama. Ya, SMK 1, SMK 2, Don Bosco, Polaris. Ya, jadi artinya kalau kita mau maju ya, tentunya kita juga berupaya untuk memberi kepercayaan kepada masyarakat. Sekalipun sekolah baru, ini loh sekolah kita, sekolah baru. Jadi sekiranya nggak malu-maluin lah, baru bilang ya nggak malu-maluin sekolahnya. Baru berkualitas. Ya, itu pasti. Iya. Apalagi angkatan pertama itu, kita berupaya sekolah itu menjadi sekolah favorit sebenarnya. Kenapa? Karena dari segi bangunannya aja, tampilan depan aja orang pasti wah, oh gila ini sekolah. Kan begitu, baru lingkungannya, kondisinya, ya dari segi bangunannya pasti orang akan terpesona. Baru lihat kulitnya aja. Jadi sekarang jangan kita hanya menjual kulit saja. Jadi kita juga harus jual isinya. Isinya apa? Ya sumber daya manusianya, guru-gurunya harus yang kompeten lah. Baru dari kualitas pendidikannya, ya disiplin itu harus kita memasukkan. Karena kalau tidak seperti itu, sekolah itu tidak bakal laku. Hanya jual kulit saja, hanya jual bangunan. Tapi bangunannya bagus, tentu isinya juga bagus. Siswanya juga berkarakter, gurunya punya kompetensi yang baik. Di angkatan pertama itu bayangkan saja, jumlah siswa saat itu 30, gurunya ada 15. Dari 15 itu satu doktor S3. Saat itu Pak Dems ya, Dems Tandayu.
doktor dia sekali fisika, dia ngajar fisika. Kemudian S2-nya ada 5 saat itu. S2 ada 5, semua S2 ya, MPD semua. Nah, cuma mungkin saya saat itu yang manajemen, sisanya 1. Jadi kita berupaya untuk memajukan sekolah ini tentunya dari dalam dulu. Jangan kita cuma jual kulit, jual bangunan, bangunan bagus tapi di dalamnya rusak. Itu sih. Bicara soal SDM yang ada, kan tadi sudah disampaikan bahwa SDM di dalamnya itu, guru-guru yang ada di dalam itu di tahun pertama saja sudah ada doktor, Iya. doktor, bahkan ada magister, Ya, pendidikan ada 5 orang. ada sarjana. Ada. Nah, itu sangat luar biasa menurut saya, karena begini, dalam dunia pendidikan yang terutama itu adalah SDM. Ya. Pasti orang tua lihat SDM, posisinya, siapa guru-guru di dalam. Hmm. Bicara soal kualitas sekolah yang sudah luar biasa, sekolah yang sudah memiliki jam tayang, termasuk jam tayang sudah cukup lah. Ya. Ya. Nah, di sini pasti ada yang bertanya, apakah sekolah ini punya siswa-siswa yang dalam tanda kutip kumabal? Ya, jadi memang sebelum ke situ kita juga perlu jelaskan. Nah, memang awalnya tantangan itu luar biasa dari awal. Karena ketika mulai pendaftaran siswa baru itu, memang kemarin kita terlambat buka karena anak-anak udah libur. Jadi anak-anak bulan libur, di situ kita buka, kan susah, makanya kita cuma dapat 30. Nah, cuma dengan 30 itu kita didik dengan baik. Ya memang kan saat itu agak keras ya, namanya juga pelayaran taruna. Iya. Jadi agak keras, memang angkatan pertama itu luar biasa keras ya didik. Disiplin itu nomor 1, harga mati disiplin untuk anak-anak. Makanya saat itu 30 siswa yang masuk, 30 yang selesai itu memiliki lulusan yang hebat. Dan sampai sekarang ya mereka sudah rata-rata kerja sih. Jadi kalau bilang nakal tadi, ya memang anak itu kan macam-macam karakter. Ya pasti setiap sekolah itu pasti ada anak yang nakal, itu so pasti. Tapi kalau Dharma Bakti, Taruna maupun jurusan akuntansi perkantoran, kalau jangan kita hitung berapa banyak, tapi kalau kita presentasikan tingkat kenakalan di Dharma Bakti itu, siswanya paling tinggi dia itu mungkin 2%. Nakal pun ya bukan nakal bagaimana ya, paling sedikit-sedikit kepala batu lah. Dalam tanda kutip lah ya. Bukan ngerokok, bukan minum, bukan makalai, bukan bolos, enggak, cuma kepala batu. Ya kurang-kurang badannya. Presentasinya sangat kecil sampai hari ini. Makanya kita tidak pernah ada masalah. Ya. Ada hal yang lucu nggak Ya, dari di balik kenakalan siswa ini? ada sih. Ini ada kejadian lucu mungkin yang benar alami. Ya, yang pasti lucu nih kan. Pasti ada sifat kan. Bicara Iya. kita sifat kan pasti tiap orang itu berbeda-beda. Memang Gatot namanya di kelas perkantoran itu, ya mohon maaf, memang ada yang orang bilang agak bences-bences sedikit lah. Jadi Itu wajar lah. Ya, pasti ada yang ngondek. Ya pasti ada di dalam tuh, karena apa? Sekarang yang kelas 3 aja sekarang jumlahnya itu 30. Laki-laki 2 ini agak bences. Nah itu yang unik, tapi gak nakal, cuma ya biasalah gen-gen perempuan dikit lah. Seperti itu. Lebih condong ke gen perempuan. Tapi dengan cara seperti itu, anak-anak pasti memiliki semangat yang tersendiri. Ya itu kan salah satu motivasi juga. Iya. Ya sekalipun ya tambah-tambah hiburan lah kan gitu. Seperti itu ya. Ya tambah-tambah hiburan lah. Masalahnya di teknik nautika itu orang bilang ya laki-laki semua. Ada perempuan ya paling cuma 2-3 orang. Kalau teknika nggak ada perempuan. Nautika ada sih 3 orang. Kalau sebaliknya, kalau di akuntansi nggak ada laki-lakinya, ADP juga laki-lakinya ada, tapi sedikit itu tadi bikin lucu. Iya. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa. Ya. Kalau bilang nakal tadi enggak sih. Jadi nakal itu orangnya misalnya ya narkoba lah, Iya seperti itu. tukang bakalai lah, minum, enggak ada. Jujur karena kenapa kita keras saat itu?
agak disiplin sedikit, ya mohon maaf, kita memang main cambuk dulu. Main cambuk dalam arti kita bukan menyakiti ya, Iya. beda. Makanya ada peribahasa mengatakan di ujung cemeti itu ada emas. Ada emas. Benar. Jadi kita nggak menyakiti, tapi kita berupaya untuk didik anak itu dengan keras, agar supaya dia sukses lah. Toh, memang sekali-sekali mesti cambuk juga, ya harus. Namanya di taruna itu hal yang biasa sih sebenarnya. Yang penting jangan sampai ya ada berhubungan dengan polisi. Selama masih wajar. Selama masih wajar. Kalau sekarang sistem kita nggak main cambuk, nggak main pukul kan, memang ada HAM. Iya, benar. Main apa cubit aja sempat biru dia lapor masuk lagi kan, penganiayaan lagi kan, susah sekarang. Jadi sekarang kita ubah polanya untuk berdisiplinkan anak. Terlambat. Jadi kalau apel kita kan kalau di masa pandemi ini kan agak berbeda dengan yang normal toh. Iya, benar. Kalau dia normal kita masuk apel jam 7.15 sampai setengah 8, baru pulang setengah 4. Apel pagi, apel sore. Jadi apel sore itu fungsinya dapat tahu siapa yang bolos, siapa yang pulang. Kalau pagi mungkin tidak, mungkin dia terlambat. Tapi kalau terlambat kita punya konsekuensi. Terlambat ya untuk mendisiplinkan anak itu, anggaplah olahraga pagi kan. Terus Lari dulu putar lapangan, kasih olahraga pagi. Mau laki-laki mau perempuan sama aja. Kalau enggak, jalan jongkok putar lapangan basket. itu berlaku untuk semua siswa. Semua, enggak kita Semua bedakan, jurusan. enggak pilih kasih. Untuk semua jurusan. Semua jurusan, mau laki-laki mau perempuan kita samain. Jadi tidak ada perbedaan. Enggak ada, kecuali memang dari segi fisik pasti yang akuntansi perkantoran ya lebih di bawah. Kalau pelayaran ya sistem ketarunaan lah. Bicara soal siswa. Nah, kalau di sekolah selain sekolah taruna kan ada di dalamnya ada OSIS. Ya. Nah, kalau di sekolah di SMK Dharma Bakti mengenal OSIS atau Ya, jadi kita sekarang kalau kan ada 2 program kalian, yaitu untuk pelayaran dan manajemen, bisnis manajemen. Jadi bisnis manajemen ini kan ada 2 jurusan, akuntansi dan perkantoran. Nah, jadi kalau dia kan hampir sama dengan orang bilang masih putih abu-abu lah, kan? Tetap ada OSIS. Kalau OSIS pasti ada ketua OSIS. Ya, jadi kemudian di pelayaran bagaimana? Iya. Kan gitu. Mereka kita bentuk yang namanya Danjon atau Danton. Jadi ada 2 kelembagaan siswa. Iya. Tapi tetap manajemennya satu. Tetap satu. Tetap satu. Oh iya, seperti itu. Tetap manajemennya tetap satu. Pasti kan di luar pasti akan bertanya. Ya karena kan kita kan bina kan berbeda. Pelayaran dengan ini kan berbeda. Oh, jadi pelayaran dengan manajemen perkantoran itu berbeda. Ya dari segi jurusan aja sudah berbeda. Itu yang pertama. Tapi kalau dari segi kepemimpinan katanya kita tetap pakai manajemennya satu. Tentu pasti OSIS. OSIS. Pasti OSIS. Ketua OSIS. Cuma di di Nautika Teknikiannya ada aku dan Danjon atau Danton itu. Untuk di Nautika. Ya ada juga proposnya. Karena dorang yang akan monitoring semua kegiatan-kegiatan baik kesiswaan apa semua dorang atau ketarunaan, mereka semua kita limpahkan. Bicara soal kegiatan. Nah, ini yang mungkin hal yang menarik untuk dibahas. Nah, kegiatan apa saja yang ada di sekolah nih? Ya, Contoh itu, ekskulnya, ya, ekskulnya kan. kegiatan apa ya? Pas. Yang bisa menarik minat lah Minat, untuk para calon-calon siswa dan calon-calon taruna ke depan. Ya. Kegiatan ekskul di situ yang pertama kali kita lakukan itu hanya 2, pramuka dan seni. Seni itu tarian kebasaran. Itu yang pertama. Tarian kebasaran itu sampai kita maju di provinsi saat itu. Ada pialanya ada berapa itu? 2 untuk tarian kebasaran. Jadi seni itu ya, masuk seni ya. Nah, kemudian ya sekarang selain pramuka ada juga yang
ya paskibra, kita itu termasuk di ekskul juga. Kemudian pembinaan minat bakat. Jadi kita kan buat kelompok. Jadi misalnya kelompok olahraga, kita buat tim. Jadi siapa yang tim basket, kita seleksi. Tim volley, tim futsal, kita bentuk. Ketika nanti ada lomba, kita tidak lagi copot-copot. Pertandingan futsal antara SMA, SMK, kita tinggal panggil aja, mana tim volley? Ya itu yang kita, karena udah dibentuk masing-masing. Pertandingan basket, ya udah ada orang-orangnya. Seni teater sudah ada, tapi ada juga sih yang double. Ada di sini, ada di volley, ada di basket. Dia dua-dua ini ada. Talentanya lebih biasa. Ya, ada juga cuma volley atau cuma futsal. Nah itu kegiatan ekskul biasanya karena Sabtu sore. Ada juga sanggar ya, sanggar Dharma Bakti juga ada, sanggar cahaya. Luar biasa enggak? Memang ternyata sekolah ini bisa dikatakan sekolah unggulan yang ada di Kota Bitung. Karena memang selain baru, fasilitas yang ada ini di dalam ini sangat luar biasa. Karena memang yang saya dengar ataupun berita yang saya baca, selain sekolah yang baru, tapi luar biasa. Karena yang berita yang sempat saya baca itu ada satu simulator yang luar biasa, tergolong simulator yang terbaru yang dikeluarkan, dan itu satu-satunya yang ada di Kota Bitung. Bahkan di Sulawesi Utara mungkin. Satu kebanggaan sih untuk kita, khusus jurusan nautika. Itu satu kebanggaan karena program keahlian atau jurusan orang bilang lebih keren jurusan nautika tanpa simulator nggak ada artinya. Yang penting jurusan nautika nggak ada artinya. Buat apa kita nggak punya simulator? Karena anak-anak kan belajar bawa kapal, ya itu di simulator. Jadi simulator tadi disebut ya memang bukan satu ya di Sulut, ada dua. Oh ada dua. Satu di Dharma Bakti yang terbaru ya. Yang terbaru. Baru satu di Tabukan Utara. Sangat. Daerah Kepulauan. Luar biasa. Jadi bersamaan datang bantuan itu. Jadi antara Tabukan dengan Bitung bersamaan datang. Luar biasa. Di Sulut cuma dua itu. Tiap sekolah itu pasti ada siswa yang kurang mampu. Ya. Selain dia kurang mampu, tapi dia berprestasi. Apakah ada bantuan atau beasiswa terhadap siswa yang seperti ini? Kalau dibilang bantuan ya, tapi bukan bansos ya. Iya. Tapi bantuan. Kalau di sekolah itu kita buat satu program bantuan, yaitu beasiswa. Oh. Tapi kita kasih bukan dalam bentuk uangnya. Mohon maaf, bukan uang yang kita kasih, misalnya bulanan atau semester sekian ratus begitu, sekian juta enggak. Jadi kriteria itu juga punya kriteria, enggak sembarang juga kita kasih. Tentunya yang pasti berprestasi, miskin juga tapi punya prestasi. Ya, jadi salah satu adalah dari bidang seni ataupun sains. Kalau dia berprestasi di bidang itu aja, minimal tingkat provinsi. Mau juara 1, juara 2, juara 3, ada medali saja yang dia bawa ke sekolah, kita pasti gratiskan uang sekolah. Dan tahun kemarin ya, 2 tahun lalu ya, ada kita gratiskan karena membawa nama sekolah luar biasa, dapat medali emas di bidang olahraga Kempo ya, pertandingan kejuaraan Popda ya, Pekan Olahraga Daerah Sulawesi Utara. Dia dapat medali emas dan kita hargai. Saat itu dia kelas 2, dia kelas 2 saat itu. Jadi kelas 2 sampai kelas 3 nggak bayar apa-apa, digratiskan. Nah kemudian yang kedua, kita juga kasih gratis ke anak-anak. Kalau misalnya sekolah 2 orang kakak adik gitu, bukan anak saudara ya, kakak adik, adik kakak
Nah, jadi kita tinggal pilih yang mana digratiskan, adiknya atau kakaknya. Satu kita gratiskan sampai selesai, nggak bayar apa-apa, kecuali uang pembangunan ya dari awal. Uang pembangunan kan cukup murah, 500.000 selama 3 tahun. Itu pun boleh dicicil. Mau cicil 25.000 kek, mau 30.000 silahkan. Yang penting lunas sampai 3 tahun. Luar biasa sekolah ini. Nggak harus dituntut uang pembangunan 1 juta, bayar. Enggak. Jadi kita beri kesempatan kepada orang tua, kalau ada rezeki, ya silahkan bayar. Apakah sekolah membebankan siswa untuk harus Ya, beli seragam ke sekolah ataukah dijahit sendiri? jadi sistem pengadaan seragam di sana, ya itu kan kita biasanya itu kan di tahun ajaran baru, Iya. penerimaan siswa baru. Jadi untuk pelayaran itu seragam yang kita siapkan itu ada 5. Jadi mereka setiap hari ganti baju. Untuk pelayaran sendiri? Pelayaran. Jadi hari Senin putih-putih, hari Selasa biru-biru, hari Rabu putih dongker hitam, hari Kamis seragam yayasan, hari Jumat pramuka. Jadi 5 seragam di luar pramuka ini biayanya sangat murah. 5 seragam itu, jadi kita siapkan bukan cuma seragam aja, dari sepatu sampai dari ujung kaki sampai ujung kepala kita siapkan lengkap. Jadi anak tinggal pakai. Jadi artinya dia tinggal ukur, kita ukur badannya semua, baru kita panggil tukang menjahit, baru jahit. Kemudian aksesoris lain kita pesan dari Jakarta, misalnya topi, pet, evolet, baru dasi, papan nama, wings pelayaran, ikat pinggang pelayaran, sepatu, semua dari luar ke Jakarta. Itu Biayanya saat itu 5 seragam itu 1.800.000. Karena ini kita terbuka ke orang tua, dan tukang jahitnya, oh ya tukang jahit hebat, bukan tukang jahit kara-kara orang bilang baju wali kota, pejabat-pejabat dia jahit. Jadi kita juga kualitasnya bagus sehingga pas dibayar. Nah, kalau akuntansi perkantoran ya putih abu-abu, jadi tambahannya seragam pramuka dan seragam yayasan. Itu saja. Jadi kalau akuntansi perkantoran, seragam dia itu Senin Selasa putih abu-abu, Rabu batik, Kamis seragam yayasan, Jumat pramuka. batik yayasan juga. Batik yayasan. Tapi sekarang kita udah tiadakan batik yayasan. Jadi batik yayasan kita sudah tiadakan, kita ganti dengan, dulu ada sih, sekarang nggak ada lagi. Jadi cukup dorong mereka pakai seragam yayasan biru putih. Bukan biru abu, biru putih. Jadi mereka di sana ada ciri khas, dan Bakti punya ciri khas. Jadi ketika ada kegiatan turun, Ya, kegiatan turun situ bisa 5 seragam situ. luar biasa sekolah ini. Jadi kalau pakai seragam yayasan, roknya putih. Gitu. Roknya putih. Itu untuk Akuntansi perkantoran. akuntansi perkantoran. Tapi kalau Nukti Katen itu udah jelas, tiap hari ganti. Itu sih dari segi pembiayaan saya kira cukup murah. Tadi sudah disinggung soal simulator. Oh iya. Ya kan, mungkin ke depan bisa ada waktu untuk kita review simulator bersama tim. Di sisi kedua ya. Oke, Yang penting siap. saya bilang jaga kondisi fisik aja, jangan sampai muntah aja saya bilang. Bicara soal siswa, saat ini kan ada yang prakerin di lapangan. Oh iya. Oke. Saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu siswa manajemen perkantoran. Oh iya, ADP, Ya. kelas ADP. ADP, pengalaman Anda ataupun secara keseluruhan kesan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Nama saya Mersanda Mukodongan, kelas 2 SMK Dharma Bakti Bitung dari jurusan Administrasi Perkantoran. Kesan saya selama magang di PT Pelni Cabang Bitung, saya dapat memahami arti kedisiplinan, bekerja sama dengan kelompok, dan mendapat pekerjaan-pekerjaan seperti membuat surat, mencatat, menyortir, dan mengarsip berkas. Dari pengalaman yang belum saya dapatkan di kelas 2 SMK, saya jadi lebih mengerti ketika bekerja di perusahaan.
Dan pesan saya, semoga PT Pelni Cabang Bitung dapat lebih jaya, lebih maju, dan seluruh staf dan karyawan diberi kesehatan. Dan semoga masih banyak lagi anak-anak atau siswa-siswa SMK maupun mahasiswa yang mau magang di PT Pelni Cabang Bitung. Diucapkan terima kasih juga kepada pimpinan dan pihak perusahaan yang telah memberikan kesempatan bagi sekolah saya SMK Dharma Bakti Bitung untuk menambah wawasan ilmu dan mendalami ilmu mengenai pekerjaan, dan itu menjadi suatu pengalaman di PT Pelni Cabang Bitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih untuk dengan waktu dan kesempatan sudah mengganggu aktivitas bekerja. Selamat melanjutkan tugas dan tanggung jawab. Berikan yang terbaik untuk sekolah. Salam sehat. Salam sehat. Dan yang terakhirnya, Ya. Oke, yang paling terakhir. Yang paling terakhir sebelum kita closing, silakan nggak untuk mengajak masyarakat Kota Bitung, orang tua murid lah terlebih khusus, Ya. yang anak-anak yang dalam persiapan untuk mencari sekolah, ya, yang akan masuk ke jenjang selanjutnya di SMK, disilakan ya. Mungkin ada yang ini sekaligus promosi ya. Bisa lah, langsung saja. Oke, terutama kepada orang tua dulu, Bapak Ibu, orang tua yang memiliki anak kelas 3 SMP yang akan mempersiapkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu SMA ataupun SMK yang sederajat. Tentunya kami dari manajemen sekolah menawarkan juga ke sekolah bagi orang tua yang berkenan untuk masuk di SMK dengan program atau paket keahlian, yaitu apakah dia masuk di Nautika Kapal Niaga, Teknika Kapal Niaga, Administrasi Perkantoran ataupun akuntansi. Satu hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa mari kita bersama-sama membangun pendidikan di Kota Bitung, jadi khusus yang ada di Dharma Bakti, menjadi satu keluarga besar SMK Dharma Bakti, agar supaya Bapak Ibu tidak salah memilih sekolah. Saya coba buka sedikit cakrawala orang tua bahwa ada bahasa mengatakan ataupun ada cerita-cerita mengatakan bahwa SMK itu, lulusan SMK tidak bisa kuliah. Itu konsep yang salah. Ya, SMK itu justru lebih dari SMA, karena dia yang pertama setelah lulus bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, setelah lulus dia bisa bekerja. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu saudara, bahkan juga adik-adik yang SMP kelas 3, ya, mari bergabung di SMK Dharma Bakti. Kami akan mempersiapkan yang terbaik untuk adik-adik sekalian. Karena moto dari SMK Dharma Bakti Bitung adalah memiliki lulusan yang kompeten, kemampuan yang baik, serta memiliki karakter yang baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Oleh karena itu, sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih bagi Bapak Ibu yang mempercayakan anak-anak untuk menuntut ilmu di SMK Dharma Bakti Bitung. Terima kasih. Terima kasih Ner. Yang paling terakhir sekali, oke, kesan dan pesan Ner Amos untuk channel ini. Nah, bicara tentang kesan dan pesan, tentunya yang pertama, ya, karena baru pertama kali seperti ini, tentunya kesannya luar biasa ya. Sedikit sih, ini kan rada-rada gugup juga karena tidak mempersiapkan, menceritakan apa adanya. Iya. Takut juga tak salah, jangan tak salah nyinggung orang, ya. Jadi memang ini kesannya luar biasa. Selain senang, gugup-gugup juga. Jangan sampai tak salah karena ini
membawa sekolah, menceritakan keadaan, artinya kita telanjangin diri kita kan begini. Iya. Kita sampaikan semua apa adanya. Apalagi live begini tuh lewat YouTube nantinya disampaikan, ya orang jutaan akan menonton. Amin. Saya berharap channel ini ya akan lebih baik, lebih maju, Amin. Amin. dan menjadi favorit, Amin. khusus di sekolah-sekolah. Siap. Ya, saran saya sih jangan berhenti sampai di sini, tetap maju, kemudian tetap kreatif, apalagi di dunia pendidikan. Amin. Saya kira berkat itu akan mengalir ketika channel ini akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi terima kasih Nar untuk waktu dan kesempatan Terima kasih. yang luar biasa ini. Sampai ketemu Siap. di part kedua. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker. Sampai jumpa di sesi kedua bersama dengan Nar Amos. God bless you. Salam sehat.